Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Fian D. Sukmarini, NIM 18130811015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tes awal pratikum isolasi DNA bakteri, di mana dalam hal ini terdapat beberapa pertanyaan serta pembahasannya. Untuk pertanyaan nomor 1, dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Jawab, DNA merupakan gula deoksiribosa, sementara RNA adalah gula ribosa. Struktur DNA berupa dua untai komplementer antiparalel satu sama lain, sementara RNA hanya memiliki satu untai. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Pada RNA, basa nitrogennya berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. DNA tidak memiliki struktur sekunder, sementara RNA dapat membentuk struktur sekunder. DNA juga tidak katalik dan bersifat stabil. Kebalikannya, RNA bersifat katalik dan sangat reaktif. Untuk pertanyaan nomor 2, struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpiling membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dan nukleosida. Nukleotida dan nukleosida adalah molekul penting. Perbedaan utama antara nukleotida dan nukleosida adalah ada dan tidak adanya gugus fosfat. Nukleotida memiliki 3 komponen, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Sedangkan nukleosida memiliki 2 komponen, yaitu gula pentosa dan basa nitrogen, tidak memiliki gugus fosfat. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Jawab, adapun menurut Watson dan Crick, struktur heliks ganda seperti DNA mempunyai ciri-ciri khas seperti tersusun oleh 2 rantai polinukleotida yang biasanya berpasangan dengan ikatan hidrogen. Dengan aturan perpasangan AT dan GC, pasangan AT diikat oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan GC oleh 3 ikatan hidrogen. Perpasangan dengan ikatan hidrogen ini selain mengikat juga mempertahankan jarak antar dua basa. Untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan mana yang lebih kuat, pasangan AT dibandingkan dengan GC, mengapa? Jawab, pasangan GC lebih kuat karena diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Perpasangan dengan ikatan hidrogen ini selain mengikat juga mempertahankan jarak antar dua basa, sedangkan pasangan AT hanya diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan fungsi struktur sel berikut. Jawab, kompleks Golgi berfungsi untuk alat pengeluaran energi dan lendir. Retikulum endoplasma terbagi menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma kasar yang dipenuhi oleh ribosum, di mana dia berfungsi untuk mesintesis protein. Dan yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus dan tidak mengandung ribosum. Retikulum endoplasma berfungsi untuk mesintesis molekul lemak. Sitoplasma suatu cairan yang terdapat di dalam sel kecuali inti sel nukleus. Sitoplasma terbagi menjadi 2, yaitu bagian dalam endoplasma yang lebih keruh dan bagian luar ekstoplasma yang lebih bening. Sitoplasma bersifat koloid kompleks, yaitu tidak cair dan tidak padat. Jika konsentrasi air tinggi, maka koloid akan bersifat encer atau yang disebut dengan sol. Jika konsentrasi air rendah, maka koloid bersifat padat, lembek atau disebut gel. Sitoplasma terdiri dari molekul-molekul kecil, molekul-molekul besar, ion-ion hidup dan organel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Di dalam sitoplasma itulah berlangsung kegiatan pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi kimia. Misalnya, proses pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Sitoplasma mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Gerakan organel-organel tertentu sebagai akibat aliran sitoplasma tersebut dapat diamati dengan mikroskop. Nukleoplasma terdiri dari asam nukleat dan kromatin.
Vakuola berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Vakuola pada hewan berukuran kecil tetapi banyak, sedangkan vakuola pada tumbuhan berukuran besar tetapi sedikit. Inti sel terdiri dari 90% air, mengandung protein, vitamin, mineral, dan lemak. Inti sel berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dan mengelola ekspresi gen. Nukleus berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel, mitokondria penghasil energi, dan berfungsi dalam respirasi. Dinding sel lapisan pelindung yang ada di bagian luar membran sel. Dinding sel hanya terdapat di sel tumbuhan. Kromosom adalah anak dari inti sel yang terdapat di dalam inti sel. Kromosom berfungsi untuk mesintesis materi genetika. Kromosom mengandung gen yang membawa sifat menurun. Membran sel bagian terluar sitoplasma yang berfungsi mengatur transportasi zat masuk keluarnya sel. Untuk pertanyaan nomor 6, gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Jawab. Rekombinasi DNA ini merupakan suatu teknik pemisahan serta juga penggabungan DNA dari satu spesies itu dengan DNA dari spesies lain itu dengan tujuan untuk bisa mendapatkan sifat baru yang lebih baik atau unggul. Fungsi sel merupakan suatu peleburan dari dua sel yang berbeda itu menjadi satu protein yang sangat begitu baik, yang juga tetap mengandung gen asli dari keduanya yang disebut dengan istilah hibridoma. Cloning adalah suatu proses reproduksi yang memiliki sifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Teknik cloning ini akan menghasilkan suatu spesies baru yang dengan secara genetika sama seperti dengan induknya. Untuk nomor 7, jelaskan prinsip isolasi DNA. Jawab. Prinsip-prinsip dalam melakukan isolasi DNA ada dua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Contohnya 2500 rpm rotation per minute atau 3000 rpm rotation per minute. Untuk pertanyaan nomor 8, jelaskan langkah kerja dalam isolasi DNA. Jawab. Untuk langkah pertama, penyajian NaCl 0,15 molar sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam aqueous sampai volume larutan 100 ml. Penyiapan larutan deterjen 25% sebanyak 12,5 gram deterjen dilakukan dengan 25 ml aqueous. Pembuatan larutan KClO3 5 molar sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan H2O kembali sampai volumenya 10 ml. Penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifuge selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Endapan sisa dibuang. Volume NaCl 0,15 molar dimasukkan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada suhu 700 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5, 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 600 derajat Celcius selama 10 menit. Dinginkan pada suhu ruangan. Ditambahkan dengan KClO4 5,0 molar 1:5 dan didiamkan. Tambahkan dengan isoamil klorofon dan sentrifuge.
Dekantasi endapan digulung dengan batang pengaduk, dipanaskan kembali selama 10 menit, dinginkan pada suhu ruangan. Ditambahkan dengan KCl 45 molar 1:5 dan didiamkan. Tambahkan dengan isoamil klorofrom dan sentrifuge. Dekantasi endapan digulung dengan batang pengaduk. Pertanyaan nomor 9, jelaskan cara menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini ketika endapan putih yang berada di antara dua fase digulung dengan batang pengaduk. Jika tidak diperoleh serat, kemungkinan DNA yang diperoleh tidak murni, masih mengandung protein, sedangkan jika diperoleh serat, maka DNA tersebut murni. Untuk pertanyaan nomor 10, mengapa pada isolasi DNA darah sel darah merah harus dilisiskan? Isolasi DNA dari darah dilakukan dengan melisiskan sel darah merah yang tidak mengandung DNA genom agar dapat dipisahkan dari sel darah putih. Untuk menghitung jumlah total leukosit sel darah putih yang terdapat di dalam darah, sel-sel darah merah harus dilisiskan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan nomor 11, dalam isolasi DNA ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama, sentrifuge selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filter. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali, sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Agar endapan hasil dari sentrifugasi dapat diamati dengan jelas. Untuk pertanyaan nomor 12, endapan kemudian dipanaskan, dimasukkan NaCl 0,15 molar, dimasukkan 1:12,5. Dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung diinkubasi selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5, 25% dipanaskan kembali selama 10 menit. Apa tujuan penambahan deterjen ini? Penambahan deterjen yang mengandung natrium didosil sulfat atau SDS akan melengkapi lisisnya bakteri dengan merusak residu membran bakteri. SDS juga dapat menghambat aktivitas enzimatis yang berbahaya seperti nuklease dibandingkan dengan denaturasi dari deterjen. Sedangkan agen menghelat sitrat dan EDTA, etilendiamin tetraasetik asid, lebih jauh menghambat nukleolisis dengan mengembalikan ion ligan divalen yang diperlukan untuk aktivitas inti. Pertanyaan nomor 13, campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KCl 45 molar 1:5 dan diamkan. Apakah fungsi langkah ini? Jawab, untuk membantu memaksimalkan proses terbentuknya lapisan pemisahan yang berupa endapan melayang yang memisahkan dua cairan pada tabung sentrifugasi yang dihasilkan oleh isoamil klorofrom. Untuk pertanyaan nomor 14, apa fungsi penambahan isoamil klorofrom? Jawab, fungsi penambahan isoamil klorofrom ini menyebabkan terdenaturasinya protein yang diikuti dengan koagulasi dari protein. Isoamil alkohol yang ditambahkan juga berfungsi untuk memecahkan ikatan hidrogen yang terdapat pada rantai double helix dari DNA. Pemecahan ikatan hidrogen ini terjadi karena gus OH yang terdapat pada larutan isoamil alkohol membentuk ikatan hidrogen dengan NH pada basa nitrogen dari DNA. Untuk pertanyaan nomor 15, endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Endapan yang terbentuk berupa lembaran putih yang merupakan DNA dari bakteri Lactobacillus casei. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah menjawab soal, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.